Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Merdeka. Merdeka. Bismillah, bismillah, masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hari ini pada hari Minggu tanggal 11 Agustus, di saat seluruh warga negara Indonesia untuk menyambut kemerdekaan, tapi ternodanya pada tanggal 10 Agustus malam di Cikarang, di wilayah Polres Cikarang, Rengas Dengklok Kerawang. Ada insiden yang sangat menusuk kalbu kita sebagai manusia yang punya nurani. Sudah ada logonya NU, Nahdlatul Ulama, sebagai ormas terbesar di tanah air, dan juga ada baju sahabat Banser. Bukan malah dilerem, malah dipukuli, dihajar habis sampai benjut tak karuan. Di mobilnya Kiai Rois Suriah MWCNU Cikarang Utara itu ada logonya, Pak, logo NU. Itu malah dihancurkan gitu. Lah, yang nyerang ini apakah orang Indonesia tapi mentalnya mental komunis? Kita tidak tahu. Tetapi tanda-tanda bahwa orang yang nyerang kiai, nyerang ulama, nyerang sahabat Banser, ini propagandanya, pokal gawinya cara-cara komunis. Nah, maka dari itu kami dari Aliansi Pecinta Ulama Nusantara, kemudian ada Yai Yusuf, beliau Dewan Penasehat di Jamaah Wali Songo Indonesia, Jamaah Wali Songo Nusantara, kemudian beliau ketua umumnya Yai Munawir. Nah, di sebelah kanan saya ini ketua BKN DKI bersama teman-teman mahasiswa, dan di sebelah kiri saya ini, ya Allah, kemarin bersama kita sama Yai Sarif, yaitu Bagus Mobi. Nanti beliau akan cerita sebelum kami memberikan pernyataan sikap terkait insiden pengeroyokan dan pengerusakan terhadap Kiai NU dan sahabat Banser. Nah, ini namanya tuh Bagus Mobi. Jadi kalau di rekaman video itu, setelah mereka nyari Yai Imaduddin, siapa Yai Imaduddin nanti diterangkan sama sahabatnya, yaitu Bagus Mobi. Nyari Yai Imaduddin nggak ketemu nih, gerombolan apa ini, serigala monster ini, itu Mogi. Tapi alhamdulillah semua atas izin Allah, atas takdir Allah, itu Bagus Mobi sampai detik ini jangan lihat dalam keadaan sehat walafiat, dan yang menjadi korban itu nanti biar itu Bagus Mobi sendiri yang akan menceritakan. Jadi dipahami ya kawan-kawan ya. Nah, jadi ini adalah tugas kita, karena kalau kita naik mobil, apalagi sama istri ya, sama istri. Coba nggak melihat ada perempuannya, mobilnya diserang-serang, nggak lihat ada kiainya, nggak lihat ada bansernya, mereka betul-betul seperti binatang buas untuk melakukan upaya-upaya seperti yang disampaikan, pembunuhan dan lain-lain sebagainya. Nah, maka dari itu, untuk lebih singkatnya, sebelum pernyataan sikap kami sampaikan, terlebih dahulu yaitu Bagus Mogi untuk menyampaikan kronologis apa yang terjadi sebenarnya. Saya yakin tayangan yang akan ditayangkan kawan-kawan media ini akan dilihat oleh Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres Kerawang. Saya percaya itu. Untuk itu saya persilakan kepada yaitu Bagus Mogi, gimana ceritanya tadi malam yang begitu menakutkan sekali itu. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para saudara-saudara rekan pers, para yai yang tadi sudah disebut diperkenalkan satu persatu oleh Gus Rofi. Jadi saya Gus Mogi Fadil menjabat sebagai di Presidium Apatar Aliansi Pecinta Ulama Nusantara, juga Ketua Umum Probitor Babat Kesultanan Banten, dan juga Wakil Ketua Umum daripada PWI LS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Nah, jadi perlu saya sampaikan latar belakangnya dulu ya sebelum semalam. Kenapa bisa ada konfliknya? Ada konflik horizontal antar umat. Latar belakangnya ini adalah antara kalangan habaib Ba'alawi Muasal Yaman dan pengikutnya dengan beberapa kiai Nusantara. Nah, ini perlu diperjelas juga kiai Nusantaranya, terutama yang terkait dengan keluarga besar Wali Songo juga, meskipun tidak secara langsung. Jadi intinya kita sebelum apa ini sering melihat ada para oknum Habib Ba'alawi yang mengaku-ngaku sebagai itu nabi, itu berbuat kesombongan, radikalisme, perendahan, bahkan penjajahan tanda kutip finansial, spiritual di kalangan masyarakat. Contoh, ada oknum yang pernah menghina Gus Dur, buta mata, buta hati. Ada yang menghina berguru kepada satu habib bodoh lebih utama daripada berguru kepada 70 kiai yang alim, dan perendahan-perendahan yang lain di mana mereka merasa sebagai cucu nabi ini ahli surga, tidak akan masuk neraka. Dan banyak kesalahan-kesalahan lain yang bahkan sudah kami laporkan ke MUI karena sudah kami temukan di antara kesalahan para oknum habib baik secara personal maupun umum itu sudah masuk 5 kriteria SAT MUI dari 10 kriteria SAT MUI. Nah, kesesatan para habaib Ba'alawi Muasal Yaman ini kemudian diteliti oleh beberapa kiai tentang kajian nasabnya, karena dicurigai kok Nabi Muhammad ini kan mengajarkannya rahmatan lil alamin, ramah, lemah lembut, sopan, toleransi, berakhlak mulia. Tapi kok ini yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, kok di Indonesia menampilkannya suka caci maki, suka radikal dan lain sebagainya. Maka ketika diteliti melalui kajian pustaka, ilmu nasab, ilmu sejarah, bahkan ilmu genetik, sudah bekerjasama juga dengan anggota BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bahkan di bulan Agustus tahun lalu sudah diseminarkan di UIN Syarif Hidayatullah, yang kemudian tanpa memaksakan ya, tapi secara kajian ilmiah itu bagi para peneliti, terutama Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang menuliskan sebuah tesis bahwasanya nasab atau silsilah para Habib Ba'alawi Muasal Yaman tidak tersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana klaim pengakuan mereka, sehingga tentunya ini menjadi suatu hal yang bagi mereka membuat kepanasan. Nah, tapi kami terbuka, ini sifatnya ilmiah. Jadi hal yang ilmiah, tesis ilmiah, silakan dikonfrontirnya dengan cara yang ilmiah juga, bukan dengan cara emosional caci maki, apalagi persekusi. Jadi kita sudah mengadakan seminar, kita sudah mengundang organisasinya Ba'alawi yakni Robito Alawiyah tidak hadir. Kami sudah mempersilakan apabila apa-apa yang kami nyatakan ini dianggap berita bohong, silakan gugat jalur hukum, kita adu bukti dan saksi di pengadilan kalau perlu. Jadi kami siap dikonfrontir dengan kajian ilmiah berupa kalau Imas sudah membuat buku dan kitab, kita siap mengcounternya dengan adu kitab, adu hujah lewat seminar maupun lewat pengadilan. Karena ini sifatnya ilmiah, bukan sesuatu hal yang sifatnya emosional. Dan Indonesia ini sudah dilindungi undang-undang. Kita memiliki hak pasal 28 itu untuk menyampaikan pikiran dan pendapat kita, dan ini adalah kajian ilmiah sehingga dilindungi undang-undang. Dan kita harus toleransi. Orang percaya sama Habib turun Nabi silakan, yang nggak percaya juga silakan. Tapi penelitian ini sebagai bentuk kritik, Boyao yang belum tentu benar, jangan sok benar. Jangan merendahkan yang lain, jangan merendahkan kiai, jangan melakukan perendahan-perendahan kepada pribumi. Nah, karena mereka banyak melakukan perendahan tersebut, ini menjadi hal yang rawan. Dan tadi malam, baik, sekarang kita lanjut tadi malam. Intinya karena di publik ada tokoh-tokoh yang sudah bersuara tentang masalah kajian ilmiah ini. Kalau misalkan saudara-saudara sekalian juga menyaksikan di YouTube, terutama ada Kiai Imaduddin Usman, ada saya Gus Mogi Fadil, bahkan beberapa tokoh juga sudah berbicara, Kiai Syarif pada suka, Kiai Said Akil Siroj, kemudian bahkan Profesor
Kiai Yusuf, Profesor Mahfud MD pun juga sudah bersuara, Roma Irama pun juga sudah bersuara, anggota RI dari DPR RI dari Nasdem, Bu Irma juga sudah bersuara, Kiai Munawir dari MUI juga sudah bersuara. Jadi ini sebenarnya sudah mulai viral dari tahun lalu. Nah, cuman ini saya jelaskan sedikit bagi yang mungkin masih awam. Nah, intinya ada tokoh-tokoh yang sudah menjadi incaran dan para kiai-kiai yang sudah sepakat dengan kita itu membentuk berbagai organisasi. Di antaranya ada Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, ada juga Jamiah Wali Songo Nusantara, Pejawara, dan lain sebagainya. Jadi sudah membentuk organisasi sebagai wadah untuk memperkuat kekuatan ya. Karena kan apabila kita jalan sendiri masing-masing, bagaikan lidi mudah dipatahkan. Jadi dibentuk suatu wadah untuk memperkuat. Nah, jadi rencana awal tadi malam itu adalah kita undangan dari Kiai Junaid Al-Baghdadi, salah satu ulama dan tokoh kasepuhan di Kerawang, Jawa Barat. Nah, beliau juga didapuk menjadi kasepuhan daripada organisasi PWI, Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah Nusantara, yang nanti malam tanggal 11 Agustus akan mengadakan pelantikan PWI di Komplek Makam Syekh Guru Kerawang. Nah, untuk persiapan menuju acara nanti malam itu para anggota PWI biasa melakukan musyawarah di pesantrennya Kiai Asep di Rengas Dengklok Kerawang, pesantren Mandau Hulu namanya. Nah, itu sudah ada biasa musyawarah. Nampaknya musyawarah ini sudah diketahui oleh anggota, saya langsung jelaskan aja, FPI, karena saya ada buktinya. Jadi anggota FPI itu sudah mengetahui akan, atau ya para pendukung Habib, mungkin ada FPI yang masih struktural atau organisatoral, saya kurang tahu ya. Yang pasti para pendukung para Habib ini sudah ada ancaman-ancaman supaya acara nanti malam di PWI ini tidak terlaksana, dan mereka mengetahui bahwasanya rencananya kan mengundang tokoh-tokoh yang banyak bersuara kontra Nasab Habib Badawi, yakni Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang menulis tesis tentang kepalsuan Nasab Habib, dan juga Kiai Abbas Buntet, cucu pahlawan pejuang dari Cirebon, Kiai Abbas yang turut berjuang di Perang Surabaya sebagai patungan. Jadi ini ada rencana kehadiran dua tokoh petinggi daripada PWI. Nah, saya pun juga termasuk wakil ketua mewakili Trah Kesultanan Banten juga. Nah, kemudian rencana di malam nanti salah satu kasepuannya kan adalah Kiai Junaid Al-Baghdadi. Nah, beliau ada acara rutin tiap malam minggu, terutama ada hari-hari yang kliwon apa gimana tuh hari besar, ada acara di pesantren beliau di Rengas Dengklok Kerawang. Nah, beliau mengundang anggota-anggota PWI, terutama juga Kiai Imat, kalau bisa hadir di tadi malam tadi supaya membicarakan musyawarah untuk kelanjutan acara di nanti malam. Nah, jadi ada acara tanggal 11 Agustus, ada acara tanggal 10 Agustus. Nah, 10 Agustus ini acara khususnya daripada Kiai Junaid Al-Baghdadi. Nah, Kiai Junaid Al-Baghdadi ini acaranya di Rengas Dengklok Kerawang. Nah, ketika biasa acara itu biasanya ribuan jamaahnya banyak, jadi biasanya suka macet. Makanya ada arahan dari panitia tidak bisa langsung ke lokasi, ada tempat meeting point dulu, ada tempat transit dulu di pesantrennya Kiai Asep Mandau Hulu yang nggak terlalu jauh. Nah, para polisi pengamanan utamanya di lokasi acara dari Kiai Junaid. Jadi yang diutamakan pengamanan di tempat Kiai Junaid. Di tempat transit hanya anggota Laskar dan Banser saja, belum ada pengamanan polisi. Nah, maka ketika yang dicari-cari oleh kelompok mukibin atau pendukung para habaib itu, mereka ternyata di panitia sudah memberikan ancaman. Bahkan dalam WA itu sudah memberikan ancaman bahwasanya ada upaya pembunuhan kepada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, hendak memenggal kepalanya daripada Kiai Iman. Jadi ini sudah ada upaya ancaman dan upaya pembunuhan itu sudah ada. Nah, di tempat pesantren karena Kiai Iman sudah menyatakan tidak akan hadir, mungkin menjadi lengah. Seakan-akan kalau Kiai Iman sudah tidak menyatakan tidak hadir, insya Allah relatif aman. Nah, padahal yang berjuang kan tidak hanya Kiai Iman, tapi juga ada tokoh-tokoh di sekitarnya. Nah, karena saya juga sering mendampingi Kiai Iman, jadi ketika kita di pesantren Mandau Hulu, nah kita lagi lokasi persiapan menuju ke pesantrennya Kiai Junaid.
Nah ketika keluar ternyata sudah ada masa. Nah awal-awal kita harus huzon, mungkin kan berbau nggak pakai seragam tapi kan ya busana muslim pada umumnya. Awal-awal ketika mendatangi saya kira mau salim apa gimana gitu. Ternyata narik baju mau mempersekusi, bukannya mau salim. Dan mereka tuh mencari-cari keiman. Keiman tidak ada, mereka ada yang mengenal. Wah ini mau gini tuh, bagus mau gini. Jadi mereka mengincar saya karena sebagai orang yang dekat dengan keiman. Nah mereka mengincar saya, yang orang-orang tim kami berupaya mengamankan, termasuk istri saya, termasuk Kiai Ihsan. Coba diamankan untuk masuk ke mobilnya beliau. Nah, Kiai Ihsan ini adalah Rois Suriah MWC NU Cikarang Utara. Jadi Kiai yang struktur organisasi di NU itu sendiri. Jadi kita masuk ke dalam mobil beliau. Jadi kami dalam satu mobil itu ada supir, ada Kiai Rois Suriah MWC NU Cikarang Utara namanya Kiai Ihsan, ada saya, ada istri saya, ada Kiai Asep sebagai tuan rumah pondok pesantren Manggal Bulu, tempat transit, dan juga ada santri. Jadi ketika kami sudah masuk dalam mobil, ada dikawal juga oleh banser, tapi karena mereka sudah mengincar saya, akhirnya mereka naik motor langsung mau mengejar. Nah akhirnya supir juga sudah mempercepat laju kendaraan, tapi dihadang. Nah ketika dihadang, banser berupaya menjaga, banser dikeroyok, dua orang dikeroyok, dipukul. Mobil kita dalam keadaan dikepung, dipecahkan kaca belakang. Meskipun kaca belakang itu ada simbol NU, ada ulama, mereka tidak peduli. Meskipun di dalamnya ada para kiai, mereka tidak peduli. Kiainya juga kiai yang jelas, ada yang tokoh lokal maupun nasional. Ada perempuan pun mereka nggak peduli. Ada jelas-jelas yang mendampingi berjaket banser, orang banser resmi. Yang mana NU dan bansernya adalah orang-orang yang berjasa membesarkan para habaib. Ini mereka tidak peduli, mereka malah merendahkan dan mereka malah menzalimi atau mencederai. Jadi bahkan orang-orang ketika itu sudah memecahkan kaca, bahkan juga memukul dengan helm kepada Kiai Ihsan itu, kacanya pecah, kacamata itu, dua kacamata saya pecah. Kalau ada bukti ada. Terutama juga yang banser juga lemah lebak. Kalau saya alhamdulillah selamat, nggak ada masalah. Dan orang-orang itu juga sudah teriak, bakar mobilnya, hancurkan. Jadi ada bentuk-bentuk upaya pembunuhan. Nah, akhirnya kita putar balik kita kembali ke arah pesantren, langsung tutup pintu, para santri berjaga-jaga dan panggil polisi. Jadi intinya kepolisian alhamdulillah sudah segera datang mengamankan. Memang ini menjadi pelajaran juga bagi tokoh-tokoh yang mengundang para penceramah yang terkait dengan perjuangan nasab. Keamanan ini ditingkatkan tidak hanya di lokasi acara, tapi di tempat transit ini juga harus diamankan juga steril. Nah jadi utamanya kronologi seperti itu. Ini tindakan yang sungguh kami rasa biadab, karena ini Indonesia adalah negara yang mengedepankan toleransi. Semua punya kebebasan berpendapat, punya kebebasan masa keyakinan, dan kita tidak memaksakan. Ada yang mau percaya hadis silakan, tapi ya jangan memaksakan. Sampai-sampai kalau nggak percaya, jangan sampai menganggap halal darahnya. Ini sama saja dengan takfiri, mengkafirkan orang yang tidak sesuai dengan kepercayaan orang lain dalam satu agama Islam. Dan itu sudah masuk kriteria, salah satu kriteria sat MUI. Dan kalau kami lihat sebenarnya mereka sudah ada 5 sampai dengan 5. Tapi yang tadi malam itu adalah salah satunya. Karena mereka sudah menghalalkan darah sesama umat Islam. Bahkan kiai dan banser pun mereka tidak pandang bulu. Mereka anarkis. Hanya berbeda pandangan saja yang tidak substansial, tidak masuk rukun iman, tidak masuk rukun Islam. Karena percaya kepada Habib bukan rukun iman. Rukun iman tetap benar. Jadi kalau mereka menganggap percaya kepada Habib juga bagian dari rukun iman, artinya mereka menambah-nambahkan rukun iman. Nah itu juga sesat juga kalau seperti itu. Jadi intinya kita prihatin, tapi kami tidak shock. Jadi meskipun ada Habib yang menyampaikan akan memberikan shock terapi seperti saat ini, kami tidak shock, kami akan tetap semangat. Dan juga bukti keterlibatan oknum Habib, karena di situ mereka menyampaikan juga dari FPI. Kemudian buktinya adalah ketika kami dipersekusi, ada yang merekam dan langsung disiarkannya di YouTube channel Sayyid Bahar Smith Official. Jadi ini membuktikan memang ada konspirasi dari kalangan oknum Habib, karena mereka sudah terstruktur, terencana, mengetahui tempat lokasi kami ngumpul,
Mereka langsung sweeping, persekusi, mencari-cari Kiai, bahkan sudah upaya pembunuhan karena sudah ngomong bakar mobil, hancurin, bukannya sekedar supaya demo, bukan. Karena kami tidak ada ceramah nasab, bukan. Kami sekedar undangan menghadiri acara undangan agama, acara haul dari Syekh Kiai Junaid Al-Baghdadi. Jadi bukan mau bicara hal nasab atau hal sensitif, tidak. Kami sekedar sebagai tamu undangan saja. Yang mereka incar Kiai tidak ada, kami pun diincar. Jadi ini suatu hal yang meresahkan publik dan merendahkan para kiai dan itu. Sekian dari kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.